Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan melanjutkan materi perkuliahan kita dengan motor listrik DC ya. Sekarang kita berlanjut ke motor listrik DC. Saya akan share ya. Oke ya, jadi motor listrik DC itu sebenarnya banyak digunakan di berbagai peralatan ya. Zaman dahulu itu sebelum orang menggunakan motor listrik AC, yang pertama kali digunakan adalah motor listrik DC. Cuman kelemahan daripada motor listrik DC itu adalah menggunakan banyak magnet ya, sehingga ukurannya menjadi lebih besar dibanding motor listrik AC untuk daya torsi yang sama. Kemudian juga karena pakai magnet mengakibatkan umurnya pun tidak bisa panjang. Ya. Oke, kita bahas. Jadi motor listrik DC ini adalah motor listrik yang bekerja untuk arus arah. Ya, misalkan Anda lihat untuk wiper ya, wiper di mobil ya, atau untuk di robot ya, itu semua pakai DC. Bagaimana cara kerjanya ya, kita akan bahas di sini. Ini adalah salah satu bentuk motor DC yang tidak sederhana ya, seperti yang dipakai di dinamo Tamiya ya. Ini motor DC tapi memiliki banyak kumparan-kumparan ya. Jadi kalau dibuka ya, penampangnya adalah seperti ini. Jadi di sini ada kumparan, di sini ada rotornya, ini ada komutator, lalu ada sikat ya. Ciri khas daripada motor DC adalah dia menggunakan sikat ya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya yaitu dengan menggunakan kaidah tangan kanan ya. Yaitu jika ada dua magnet utara dan selatan, maka akan terjadi medan magnet. Nah, medan magnet ini apabila dihubungkan ke suatu konduktor, di mana konduktornya di area arus, maka akan terjadi tolak-menolak atau tarik-menarik antara medan magnet yang dihasilkan oleh magnet dan medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik pada konduktor. Nah, perbedaan tarik-menarik dan tolak-menolak ini kalau diatur urutannya, ya, maka akan membuat motor DC itu bisa berputar. Ya. Jadi ini contohnya ya, kita ada dua magnet, magnet N dan S. Ya, kemudian kita kasih, ini ada kumparan di rotornya ya. Kita kasih arah arus ke sini, ini arah arus titik ini adalah menuju kita. Kalau yang X itu atau menjauh, maka akan terjadi magnet yang segaris dengan N dengan S. Tapi apabila arah listriknya berubah ya seperti ini ya, yang kedua ini terjadi apabila arahnya kita ubah atau begitu sudah kita kasih listrik, kita matikan, tidak ada listrik, maka dia akan ada sisa ya, dorongan sisa tadi akan memutar. Kemudian dikasih lagi listrik, ya dia akan mendorong tambahan lagi ya. Itu prinsip kerjanya ya. Nah, karena dia menggunakan komutator, maka bentuk arus yang dihasilkan itu tergantung kepada komutatornya. Ada yang bentuk slip ring, di mana arus yang dihasilkan adalah bisa berbentuk sinusoida, tapi yang berbentuk komutator terbelah kayak cincin ini, maka arus listrik yang dihasilkan ya akan berbentuk setengah sinusoida ya. Apalagi kalau kutubnya makin banyak, maka bentuknya ini akan membentuk yang seperti di atas ini ya. Nah, ini adalah contoh bagaimana motor DC yang dipakai di industri ya. Nah, kemudian untuk pembagiannya, motor DC dibagi menjadi tiga, yaitu motor DC sebagai generator penguat terpisah, motor DC jadi
motor DC itu bisa sebagai motor, ya, artinya dikasih listrik dia bisa menghasilkan gerakan, juga bisa jadi generator, ya. Jadi artinya kalau dikasih putaran di sumbunya maka dia akan menghasilkan listrik, ya, ya seperti ini, ya. Nah kemudian ya kalau misalkan dengan penguat terpisah, artinya dia antara listrik yang membangkitkan dengan yang dibangkitkan itu dipisah dia, kumparannya beda. Ini kumparan ketika kita mau memutar DC-nya, kemudian setelah itu berputar dia akan jadi dia akan berputar dengan jadi pemutarnya itu dengan kumparan lain, ya, sehingga motor DC itu bisa berputar menjadi generator dan menghasilkan listrik. Ada lagi yang belitan sun, jadi artinya dia di dalam generator itu sendiri ada lilitan yang juga terhubung dengan rangkaian di generator tersebut yang disebut dengan sun, ya. Nah ini juga kalau misalkan kita kasih arus dia akan mempengaruhi gerakan yang ada di G, sehingga dia akan mengeksitasi, membuat berputar, ya. Lalu ada lagi belitan kompon, jadi beda dengan yang belitan sun tadi, ya. Belitan kompon adalah ini sama, ya, kompon itu ini sun. Nah, kompon adalah kalau kita lihat rangkaiannya di sun ini lilitan itu ada di dekat generatornya. Tapi kalau di kompon dia ada juga kumparan di dekat generator, artinya dia berkompon dengan sun ini, ya. Ini juga untuk salah satu bagaimana membangkitkan motor di DC tersebut, ya. Nah, konstruksi daripada motor DC adalah dia seperti ini, ada sangkarnya, kemudian ada komutator, yaitu tempat gesekan antara brush tadi, ya, sikat dengan konduktor yang ada di rotornya, kemudian ada lilitan, ya, di sini ada konduktor, lilitan, juga ada lilitan, ini ada magnet, ya, di atas dan di bawah, bisa ada 2, bisa ada 4, ya. Nah, dari listrik yang diberikan, ya, menggunakan cincin sikat tadi akan membuat motor ini berputar, ya. Jadi dia bisa berputar dan pemutaran pun bisa dengan tergantung pada sumbernya. Jadi kalau sumbernya positif negatif kita berikan ke motor, dia akan berputar ke kanan misalkan. Kalau negatif positif dia akan berputar ke kiri. Lalu kita buat switch, ya, dengan membuat switch maka kita bisa ngatur arah putaran dari motor DC. Kemudian untuk menstart motor DC ini diperlukan suatu rangkaian juga, ya, karena untuk motor DC yang besar, ya, itu kalau tidak pakai satu rangkaian dia akan menghabiskan banyak daya, ya, sehingga diperlukan satu rangkaian seperti ini, ada rangkaian pakai tahanan depan sehingga listrik yang masuk ke sana itu dikit-dikit sampai kemudian besar, ya. Jadi sehingga dia berputar dari pelan, ya. Ketika pelan dia akan memerlukan banyak arus sampai dia mencapai stabil. Nah, ketika stabil dia arus yang dibutuhkan kecil sehingga kita bisa kurangi, bisa kita tambahkan nilai tahanannya, ya. Kita kurangi arus yang mengalir di sana. Nah, ini juga cara jadi dengan mengatur pakai tahanan di depannya, ya. Nah, sekarang bagaimana mengatur kecepatan motor DC, yaitu dengan menggunakan atur tegangannya. Ini tegangan. Jadi kalau tegangan semakin besar, dia semakin cepat. Kalau tegangan kecil, maka dia akan semakin lambat, ya.
Oke, kemudian apa rugi-rugi yang ada di motor DC? Jadi motor DC seperti motor yang lain dia ada rugi-rugi. Misalkan rugi tembaga ya karena dia pakai kumparan dan tembaga. Tembaga di area arus dia akan menjadi seperti tahanan dan akan menghasilkan panas ya. Nah, panas ini nanti akan menjadi rugi-rugi bagi motor tersebut. Kemudian rugi besi atau magnet ya karena dia akan ada magnet ya, ada besi di dalamnya, itu juga akan menjadi suatu tahanan yang membuat arus listrik itu akan menjadi panas. Lalu rugi mekanis karena gesekan ya. Nah, ini rugi-rugi yang ada di sana. Ada salah satu yang terkenal yaitu arus eddy. Arus eddy jika kita berikan suatu kumparan di suatu plat ya, maka akan terjadi magnetik berputar di sana ya. Nah, magnetik berputar itu kemudian akan menjadi panas dan akan menjadi rugi-ruginya ya. Oke, ini soal-soal ya. Ada 3 soal, jelaskan pengertian motor DC itu apa, kemudian apakah bisa sebagai generator, lalu sebagai motor DC apa syarat yang harus dipenuhi, jelaskan dengan gambar skematik. Oke, baiklah. Jadi itu adalah materi kita pada hari ini ya. Silahkan dipelajari. Kalau ada pertanyaan Anda bisa kirimkan melalui WhatsApp. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.